pagi saudara-saudara jemaat dan shalom. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing kita berbunyi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saudara-saudara jemaat, silakan duduk dan kita nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat yang mengaku dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami tergoda untuk dikuasai pikiran yang jahat. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kami mengaku ya Tuhan, kasihanilah kami. Menyanyikan nyanyian GPM nomor 50 bait yang pertama. Tuhan ampunilah dosa kami. Tuhan ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan
saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah berdiri. Dan dengarlah sekarang petunjuk tentang hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita menyanyi, Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Sekarang saya mau undang saudara-saudara pemuda dari sektor Melati untuk memuji Tuhan dengan lagu mereka.
kasih untuk pemuda sektor Melati untuk lagunya yang sangat indah. Kita akan mendengar pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita sama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di pagi ini kami selaku umat-Mu dalam persekutuan kebaktian hari Minggu di saat ini akan membaca serta mendengarkan berita kebenaran firman. Biarlah Tuhan Allah, Engkau mau hadir di tengah-tengah kebaktian ini. Engkau mampukanlah kami selaku umat-Mu Tuhan untuk dapat mengerti, memahami serta dapat memperlakukan kebenaran firman-Mu itu sendiri di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Bahkan hamba Tuhan yang akan merefleksikan kebenaran firman ini, diberkatilah, biarlah apa yang akan ditaburkan bagi kami dapat bermanfaat dan menjadi berkat untuk kami di mana saja semua kami berada. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, selaku umat-Mu kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu, aku berkata, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuai dengan kehendaknya, kehendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin, supaya yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pemuda yang tadi menyanyi bagus sekali, dan teman-teman mereka ada banyak di sini, juga anak-anak yang Tuhan sangat kasihi, kita semua. Kita sudah tiba di minggu terakhir bulan Juni. Jadi setengah tahun dari tahun 2023 ini kita sudah lewati. Cepat ya. Dan saudara-saudara,
tentu banyak pengalaman sudah kita alami juga. Pengalaman susah, senang, sakit, sehat, bahagia, duka cita. Hari ini malah ada satu keluarga yang berduka cita dalam jemaat kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini, kita harus sadar bahwa kesempatan dan kemampuan untuk terus hidup ini sebenarnya kita hutangi, ketong berutang per Tuhan untuk ketong pun hidup. Tentu ketong su kerja keras ya untuk hidup, ketong su jaga kesehatan baik-baik. Tetapi semua itu berhasil dan memberi kepada kita kesempatan hidup karena Tuhan memberkati kita, memberkati semua pekerjaan kita. Sebab Tuhan itu adalah ketong pun sumber hidup. Dan Tuhan mengasihi kita. Minggu depan saudara-saudara, ketong akan berbagi roti dan anggur di meja perjamuan. Itu artinya ketong mengingat Tuhan baik. Entah yang berkorban di Golgota for ketong pun hidup itu. Dan kasih kesempatan ketong hidup itu. Ketong duduk untuk ingat Tuhan pembaik for ketong semua. Dan oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, ketong selalu harus sadar itu. Bahwa sebagai manusia kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan adalah untuk bersyukur kepadanya. Selalu hidup di dalam syukur. Sebagai wujud dari ketong pun jawab terhadap Tuhan pun cinta kasih. Dan kalau ketong bicara tentang syukur, maka akan cuma berarti dengan nanti ketong kasih kolekta. Apalagi kalau ketong kasih kolekta itu cuma sebagai sebuah kebiasaan biasa. Semua orang kasih, kalau di gereja jadi ketong kasih lah. Atau kalau ketong kasih akang, ada orang yang pikir beta kasih supaya sama umpang. Beta kasih umpang nanti Tuhan kasih lebih besar lah. Atau juga ada orang yang pikir beta kasih nanti Tuhan semarah lah kalau beta bikin jahat. Beta boleh hidup seenak saja. Bikin jahat juga sih apa-apa kan beta suka kasih uang perantua. Saudara-saudara, Tuhan sing butuh korban seperti itu, persembahan seperti itu, syukur seperti itu. Kepada orang-orang Israel yang berpikir seperti yang beta bilang tadi itu, Tuhan bilang lewat nabi-nabi, Nabi Amos, Nabi Yesaya, Nabi Mika. Tuhan bilang berhenti dengan kalian punya korban itu, beta muak, dia akan semua, beta muak. Sebab Tuhan sing kehendaki persembahan yang ketong berikan adalah persembahan dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Dalam teks ini yang tadi ketong baca dan yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman pemuda tadi, dibilang di dalam teks Alkitab itu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kau tahu membedakan mana yang baik, mana yang sempurna. Saudara-saudara, ini kata-kata penting tentang persembahan yang Tuhan tuntut dari kita. Tuhan yang
mengasihi kita itu, memberi kepada kita kesempatan hidup, tapi anto tuntut sesuatu dari ketong sebagai jawab yang betul dari ketong, yaitu respons perubahan hidup kita. Dan perubahan itu akan mesti terjadi dari dalam hati. Dibilang itu budi mesti berubah, budi mesti dibarui. Budi dari saya sebagai pribadi, budi dari saya punya keluarga, dan budi dari kita semua sebagai jemaat. Itu harus kita barui dari dalam, saudara-saudara. Karakter itu. Jadi kalau berubah dari dalam, itu artinya firman ini minta kita memiliki apa yang disebut inner beauty, kecantikan hati, kecantikan dari dalam, kecantikan hidup dari dalam. Dan kecantikan dari dalam itu dia berpusat pada rasa hormat pada Tuhan, pada rasa taat kepada kehendak Tuhan. Itu akan bikin ketemu hati di dalam nih, budi di dalam nih akan jadi baik, akan jadi berubah, akan jadi cantik. Dan kalau ketemu punya budi baik, maka budi dari dalam itu akan bikin macam ketemu pakai make up. Ya, ketemu tampilan luar itu akan glowing. Anak-anak muda suka sekarang bilang itu tuh glowing. Indah. Semua yang kita kerjakan di luar itu, tampilkan di luar itu akan menarik orang. Itu harus menjadi ciri orang percaya. Keindahan hati. Hati yang takut Tuhan. Hati yang hormat Tuhan. Dan hati yang hormat Tuhan itu membuat ketumpung hidup di luar, ketumpung pekerjaan, ketumpung tutur kata, ketumpung perbuatan, ketumpung kerja. Menjadi hal-hal yang sungguh-sungguh membawa sukacita kepada banyak orang lain di sekitar kita. Menjadi berkat bagi alam semesta. Dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang Tuhan minta dari ketong, saudara-saudara. Kalau ketong budi baik, kalau ketong takut Tuhan, maka kalau ketong bawa persembahan, ketong bawa akan dengan rasa syukur itu. Itu yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman pemuda itu. Jadi ketong sing kasih begitu saja. Tapi kita rasa bahwa kita mau kasih akan sebab Tuhan baik for beta, maka beta mau kasih sesuatu yang juga memuliakan nama Tuhan dari beta pun hati, dari beta pun kekurangan. Beta kasih akan dengan rasa syukur. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan persembahan seperti itu, persembahan hidup itu akan membawa kemuliaan bukan cuma untuk Tuhan, tetapi seperti yang kita bilang tadi, juga membawa berkat bagi banyak orang, dan juga bawa berkat pada ketemu diri sendiri. Perubahan itu akan jadi seperti begitu. Membawa berkat pada ketemu diri. Sebab Tuhan tahu, kalau ketemu berubah, kalau ketong tetap hidup lama, kalau ketong ikut, ketong pun mau, maka ketong akan, yang bilang di sini ketong ikut arus dunia, arus jahat. Dan kalau ketong pun hidup ikut arus jahat, yang terjadi adalah ketong jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Dan itu adalah kenyataan yang tidak tersangkali, saudara-saudara. Ikut dunia pun mau, ikut diri pun mau saja, apalagi yang jahat-jahat.
Maka pada waktunya kita jatuh dalam jurang kebinasaan. Apalagi ikut dunia sekarang ini, saudara-saudara. Dunia sekarang ini ancur. Kita tahu toh, kalau kita baca medsos, baca YouTube, saudara-saudara akan lihat dunia sekarang ini menawarkan berbagai nilai, berbagai cara hidup baru. Saudara tinggal klik saja, klik. Asal sudah tahu akan puslak, klik saja. Dan saudara akan lihat berbagai hal. Ada yang baik memang, tapi ada banyak sekali yang jahat. Saudara boleh bikin teknik, bikin senjata pemusnah, senjata bunuh diri, senjata segala macam, bikin rusak dunia ini. Juga cara bagaimana nyolong, bagaimana pencuri, bagaimana nyolong juga orang pun karya-karya. Dan oleh karena itu, sekarang ini pendeta di luar negeri sana, dia perlu bikin khotbah macam ketong, ayo mesti duduk lah, baca tafsiran dan ini, senglai. Buka saja lah, suruh akan bicara. Nah, siswa-mahasiswa juga bisa begitu. Buka saja lalu ada yang dibilang artificial intelligence. Tinggal buka saja. Dan semua ada di muka. Tapi kalau ketong bikin begitu, ikut begitu saja, tanpa pikir, maka yang terjadi adalah ketong hancur. Yang bikin senjata-senjata dan nyolong-nyolong itu pada waktunya akan tertangkap, saudara-saudara. Hancur hidup. Hidup diri sendiri, hidup keluarga juga hancur. Kita lihat contoh banyak tuh. Dan kalau ikut nyolong karya-karya orang di komputer itu, bikin macam kita punya, yang terjadi adalah bahwa bukan cuma tertangkap saudara-saudara, tapi ketun rasa harap gampang dengan hidup ini. Saya mau berusaha, saya ada spirit untuk bekerja. Dan kalau ketemu sebagai ketumpung otak untuk kerja, yang terjadi adalah ketumpung otak ini nanti akan mati, pasif mati. Dan pada waktunya orang yang peduli dengan ketong lain. Sebab ketong bisa berpikir kok, dia yang berpikir mandiri. Dia tinggal ambil-ambil dari mana-mana saja. Jadi saudara-saudara, itu zaman sekarang ini. Yang memberikan banyak sekali kemudahan. Tapi kemudahan-kemudahan yang bisa sangat semu. Dan kalau kemudahan-kemudahan semu itu ketemu pakai akan, ketemu hidup akan hancur saudara-saudara. Oleh karena itu jangan bikin akal. Lihat yang baik dan ikut yang baik dan jangan ambil yang jahat-jahat. Ada satu hal lain lagi, yaitu uang. Dunia modern ini, uang jadi sangat penting. Kemewahan jadi sangat menarik. Banyak orang berebut mau jadi kaya. Banyak orang berebut punya banyak uang dan hidup mewah. Tapi kalau demi dapat uang itu, saya sudah lihat orang lain punya betel maupun itu. Kalau demi itu, kita lupa kepada nilai-nilai agama dan lupa pada kehendak Tuhan, maka kita juga akan masuk dalam jurang kebinasaan. Dan ada banyak contoh saudara-saudara tahu toh, baca. Banyak orang Kristen jatuh masuk dalam lubang besar itu. Jadi jangan bikin akal. Bahwa uang itu memang sangat ketemu butuhkan ya. Ketemu butuh uang, mesti cari uang untuk makan. Anak-anak sekolah. Bayar ongkos taksi. Ongkos Grab. Jadi kita mesti cari uang. Orang Kristen memang mesti cari uang. Kerja cari uang.
Tetapi uang cuma boleh jadi alat bayar berketumpu hidup. Uang boleh jadi tujuan dari ketumpu hidup. Sebab kalau dia jadi tujuan maka dia jadi mamon. Dia jadi dewa. Dia jadi Tuhan. Dan dewa mamon itu bikin ketumpu hidup hancur. Karena itu Tuhan Yesus ajar tuh. Jangan menyembah kepada mamon, tapi sembahlah Tuhan yang benar. Itu peringatan buat kita di zaman modern ini. Oleh karena itu orang Kristen seperti kita bilang tadi boleh cari uang. Tapi jangan cari uang kayak dunia cari uang. Orang Kristen mesti cari uang dengan pakai cara-cara Tuhan. Cara-cara takut Tuhan. Ya, sehingga kita sing nyolong. Kita kerja keras. Kita bikin sesuatu sambil bilang, kita bikin ini nih Tuhan senang. Kita tanya, kita bikin ini nih Tuhan senang atau Tuhan sing senang ya? Itu mesti selalu ada dalam kita pikiran kalau kita cari uang. Kalau kita ambil uang di kantor ini Tuhan senang atau Tuhan tidak senang ya? Itu cara Tuhan, cara takut Tuhan. Jangan bikin ikut arus dunia. Sebab teks ini bilang ikut arus dunia itu bawa kepada kehancuran. Kita mesti ikut arus Tuhan. Arus Tuhan Yesus yang meneladankan hidup penuh cinta kasih. Hidup yang mengosongkan diri, bersedia berkorban. Melupakan keinginan mulia dan mewah. Bukan itu yang kita mau. Tetapi hidup yang bahagia karena takut Tuhan. Tuhan itu sangat, Tuhan Yesus itu, kalau kita membaca surat Filipi ya, dia sangat tinggi, sangat mulia, sangat kaya, sangat semuanya. Tapi demi kasih kepada kita semua umat manusia ini, dia turun, tinggalkan semua itu di dalam Filipi itu dibilang dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita semua. Jadi ini yang dibilang dengan inner beauty dari Yesus itu. Dia taat kepada Bapa di sorga itu, ya, taat kepada cinta kasih itu dan turun menjadi sama dengan manusia dan mati di salib. Keindahan budi itulah, ketaatan kepada Tuhan itulah yang Tuhan inginkan ketong semua miliki. Dan secara berkala kita juga melakukan ibadah perjamuan kudus minggu depan. Duduk di meja yang sama, bikin ibadah perjamuan kudus. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang sejati. Ibadah yang takut Tuhan. Ingat Tuhan. Lalu lihat Tuhan bikin apa di sini. Tuhan bikin cinta kasih. Tuhan tunjuk teladan cinta kasih. Dan oleh karena itu kita juga harus melakukan itu di dalam hidup kita. Jadi jangan habis ibadah, habis makan roti dan minum anggur, keluar jauh les bok-bokalai. Cinta kasih ada di mana tuh? Itu bikin hal-hal yang membuat Tuhan merasa sedih. Ibadah yang sejati, ibadah perjamuan kudus yang sejati harus menjadi ibadah yang kita aktakan nilainya,
kita renungkan nilai itu. Tuhan berkorban untuk saya karena Dia mengasihi saya. Tuhan berbagi hidup dengan saya, maka saya juga harus berbagi hidup dengan sesama saya di dalam jemaat saya. Dan ketun tahu dalam jemaat kita semua banyak orang yang butuh itu, butuh cinta kasih, butuh bantuan. Dan oleh karena itu orang-orang yang melakukan ibadah perjamuan kudus nanti harus sadar itu. Harus peka untuk lihat itu. Dan melakukan tugasnya berbagi cinta kasih dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Kiranya jemaat ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Tubuhnya, hidupnya bagi Tuhan dengan cara saling memberi kasih satu kepada yang lain. Tuhan tolong kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli sama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Sekarang kita akan mendengar puji-pujian dari vokal grup laki-laki sektor Melati. Vokal grup laki-laki sektor Melati.
karena kuasa-Mu. Aku bisa di sini karena cinta-Mu. Hidup takkan berarti bila tanpa-Mu. Jangan tinggalkan aku berjalan sendiri. Ku tahu Engkau mendengar setiap hariku. Ku tahu Engkau mendengar setiap doaku. Aturlah langkah hidupku dengan rencana-Mu. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Engkau ya Yesus, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku di atas segalanya, hanyalah Engkau jaminan hidupku. Tahu Engkau ada di setiap hariku. Ku tahu Engkau mendengar setiap doaku. Aturlah langkah hidupku dengan rencana-Mu. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Engkaulah Yesus, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku di atas segalanya, hanyalah Engkau jaminan hidupku. Engkaulah Yesus, Engkau penebusku, penolong yang setia sepanjang hidupku. Engkau Allahku di atas segalanya, hanyalah Engkau jaminan hidupku. Hanyalah Engkau jaminan hidupku. Terima kasih banyak untuk kelompok
laki-laki sektor Melati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan kita ini diberikan, dengarkanlah anjuran firman-Nya. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan dijalankan, jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 264, bait 1, 2, dan ketiga. Dan ulangi, PKJ nomor 264, bait 1, 2, dan 3. Dan PKJ 265, bait 1, 2, dan 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung
sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggalkan dirimu. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggalkannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Selanjutnya oleh Kantoria. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur kita di pagi ini. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal daripada-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang saya mengundang ukulele sektor Melati untuk memuji Tuhan dengan lagunya.
Ukulele hebat sama sekali sih. Terima kasih banyak untuk lagu dan mainan ukulele yang sangat indah. Jadi sekarang saudara-saudara, anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus nanti pada Minggu 2 Juli 2023. Saya persilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan keempat soal yang akan saya katakan. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Dan yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Terakhir, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah dalam kasih, dalam iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Silakan duduk saudara-saudara. Dan kita akan mendengar puji-pujian dari baku panggil voice.
Tuhan lingkupi hati ini, tak beralas balas, kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus, Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyhurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ku kagumi kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas, kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus, Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyhurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyhurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyhurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyhurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Segalanya. Terima kasih untuk vokal grup Baku Panggil Voice. Saudara-saudara jemaat, setelah kita mendengar banyak sekali puji-pujian yang indah, maka sekarang kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa,
karena banyak hal baik yang telah kami alami di dalam hidup ini. Ada banyak sekali berkat yang kami terima dalam hidup ini, khususnya kehidupan itu sendiri. Dan kami terus-menerus mengaku sepanjang ibadah ini bahwa itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu syukur kami naikkan. Kami juga bersyukur bersama warga jemaat yang bersuka cita karena berbagai hal yang mereka rasakan sebagai berkat-Mu. Syukur dari SD Inpres 27 Ambon. Anak-anak yang lulus, mereka mengucap syukur kepada Tuhan untuk kelulusan mereka. Juga kami bersyukur bersama semua siswa dan mahasiswa yang mengalami kelulusan dalam studi-studi mereka pada berbagai tingkat. Kami mohon Tuhan menerima syukur mereka, syukur orang tua mereka, dan Tuhan memberi kepada mereka jalan-jalan baru untuk meningkatkan pendidikan mereka. Biarlah mereka tidak hanya otak saja yang diisi dan menjadi pintar, tapi biarlah hati-hati mereka juga menjadi hati-hati yang dibarui, karakter yang dibangun untuk sayang dan takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga bersama-sama dengan kelompok ojek sektor Mawar Saron yang juga merasakan berkat anugerah Tuhan bagi hidup mereka dan pencarian mereka. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka selanjutnya, menjaga mereka dari segala macam ancaman, agar supaya hidup mereka menjadi hidup yang baik dan mereka menggunakan berkat yang mereka terima dari Tuhan itu dengan penuh bertanggung jawab. Demikian juga semua saudara-saudara lain yang mengojek, yang jadi supir, yang bekerja di pasar-pasar atau di mana saja ya Tuhan, usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah maupun besar, Tuhan berkati mereka semua. Bapa di sorga, Engkau kenal semua orang yang bekerja mencari rezeki, dan kami mohon kiranya mereka mampu untuk selalu ingat Tuhan untuk segala kebaikan yang mereka rasakan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang mungkin tidak berbahagia di hari ini. Saudara-saudara yang sakit, yang berduka cita, yang berkekurangan, yang bertemu dengan masalah-masalah berat di dalam hidup. Kami berdoa dan menyebut secara khusus Ibu Ko Besau yang baru saja selesai operasi, Bapak Vence Besau yang sudah selesai dan dalam pemulihan. Kami berdoa juga bagi Ibu Nita Silstra yang juga dalam proses pemulihan dari kesehatan. Bapak John Rahayan yang dirawat di rumah. Kami berdoa juga untuk anak Anugrah Oktosea yang dirawat di rumah sakit tentara. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah pergumulan mereka. Suara-suara mereka, doa-doa yang dinaikkan untuk meminta pertolongan dan kesembuhan daripada-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau dengarkan dan biarlah tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu Kau tumpangkan atas seluruh upaya perawatan untuk memperoleh kesembuhan.
agar pada waktu yang Tuhan tentukan mereka bisa kembali sehat. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang berduka cita di dalam jemaat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Thomas Soa yang kehilangan ibu kekasih Ibu Thomas Soa. Tuhan, Engkau tahu perasaan dari keluarga ini. Engkau tahu rasa kehilangan yang mereka alami karena dipanggil pulangnya orang kekasih mereka. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan, sertai mereka Tuhan, hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka, agar supaya juga di tengah-tengah duka cita ini, mereka mampu melihat tangan Tuhan yang menyertai dan yang menguatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk semua saudara yang lain yang berkekurangan. Tuhan tahu apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, usaha-usaha yang mungkin tidak mencukupi, gaji yang tidak mencukupi, apalagi dengan naiknya harga-harga makanan. Tuhan, kami percaya Tuhan melihat mereka semua, dan kami mohon Tuhan berikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi mereka untuk memperoleh jalan-jalan, meningkatkan pendapatan dan kehidupan mereka. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan, dipanggil untuk mempersembahkan hati kami bagi Tuhan. Ajar kami untuk peka melihat saudara-saudara yang berkekurangan di sekitar kami, supaya kami mampu untuk memberikan cinta kasih dan saling melayani satu kepada yang lain, agar jemaat ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang saling melayani, saling berkorban, saling ingat dan berbagi hidup, sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga untuk semua keluarga yang berhadapan dengan berbagai macam kesempatan, tapi juga berbagai tantangan di dalam hidup mereka. Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan keluarga masing-masing. Tuhan lihat segala sesuatu yang mereka gumuli, dan Tuhan dengar pinta doa mereka yang mereka naikkan dari bilik doa mereka, dan Tuhan jawab mereka agar supaya hati yang sulit, susah, hubungan-hubungan yang mungkin retak, Tuhan kuatkan agar supaya ada pembaruan di dalam hati semua anggota keluarga. Ada pembaruan di dalam hati semua warga jemaat, supaya kami saling membantu, saling memulihkan, dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan itu bisa berkembang terus di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat ini, untuk para pendeta yang melayani dengan keluarganya, untuk majelis jemaat dengan keluarganya masing-masing, untuk semua orang yang memberikan waktunya untuk melayani di dalam jemaat ini, untuk para singer multimedia, kolektan, saudara-saudara yang memberikan talentanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, agama, sopir, dan siapa saja ya Tuhan di dalam jemaat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Tuhan lihatlah mereka masing-masing. Tuhan tolong kami semua sebagai pendeta dan semua perangkat pelayan di dalam jemaat ini,
supaya dengan bergandengan tangan kami bisa bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama untuk menyaksikan kebesaran nama-Mu di dalam kehidupan berjemaat maupun kehidupan keluarga dan pribadi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua, Engkau tahu apa yang kami bilang diam-diam di dalam hati kami kepada Tuhan. Hati-hati kami arahkan kepada Tuhan, dan juga harapan-harapan maupun gumulan-gumulan kami yang kami naikkan pagi ini juga diam-diam ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan dengar kami semua dan Tuhan jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilahkan berdiri dan kita akan menyanyi nyanyian pengutusan dan setelah itu janji penyertaan dari Tuhan. Aku Tuhan semesta. Semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Dan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusan-Mu? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggil-Mu. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya
pemutusan yang dinyanyikan tadi oleh kita bersama. Marilah sekarang kita terima janji penyertaan Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat semua. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh.